Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara khususnya, karena pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kehormatan untuk bisa duduk di depan. Yang kedua, saya meminta izin khususnya kepada para sesepuh atau yang punya tempat di sini, ya, meminta izin karena saya pertama kali di sini. Jadi ini saya baru duduk pertama. Ya, makanya saya langsung baca Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, biar lancar ngomongnya. Ya. Seperti Nabi Musa, dia ingin menghadap Firaun. Nabi Musa cedal dia, enggak lancar ngomongnya. Yang pandai ngomong saudaranya Harun. Maka dia membaca Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan antum semuanya yang hadir bisa memahami apa yang nanti disampaikan. Yang kedua, tentunya di sini banyak para sesepuh. Saya minta izin untuk duduk di depan di sini karena terkadang saya nggak enak gitu Pak, nggak enak. Kok sejauh udah cilik gitu, nggak enak kadang kalau saya duduk di depan itu. Ada Mas Andi jenggotnya udah panjang, gitu kan. Ada yang rambutnya sudah berubah nih. Saya nggak ada kumisnya, nggak ada jenggotnya. Ini bisa dihitung ya. Jadi ada istilah kebo nyusu gudel gitu. Kudunya kan gudel nyusu kebo. Jadi mohon maaf saya izin di sini. Jadi bukan berarti saya yang lebih tahu, tapi kita sama-sama belajar. Ya, kita sama-sama belajar. Hanya saja waktu yang membedakan kita. Saya pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Mungkin antum semuanya ya, ada yang pernah, tapi hanya mampir saja. Ya, mampir saja. Ngantar adiknya. Ya. Katanya Mas Iding itu dia murid MAIS, dia alumni MAIS, tapi sering duduknya di depan masjid itu. Sampai kenal sama Ustaz Asmuji Mudir yang dulu. Kita belajar bersama-sama di tempat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita, memberikan tambahan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadi pondasi bagi kita untuk beramal soleh. Al-ilmu qabla al-amal. Kita berusaha untuk berilmu sebelum beramal. Ada istilah al-ilmu qabla al-amal. Imam Al-Bukhari dia membuat bab di dalam kitab Sahih Al-Bukharinya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Nah, jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan itu semuanya berlandaskan atas ilmu, atas keyakinan yang basirah, yang jelas, bukan atas dhoniyah, anggapan-anggapan atau dugaan-dugaan semata tanpa ada dalil yang jelas. Baik. Selanjutnya kita akan membahas ya, jadi sebelum insyaallah setiap bulan sekali kita akan bertemu di sini untuk membahas satu kitab, yaitu Masail Jahiliyah. Jadi sebelum kemarin
ada info kira-kira materi kajian apa yang akan disampaikan, saya istifsar dulu, meminta izin, meminta masukan dan saran kepada para senior kita, Ustaz Yuswaji hafizahullah. Kira-kira apa nih yang belum disampaikan? Kira-kira kitab apa yang belum dibahas? Nah, beliau memberikan dua pilihan, Masail Jahiliyah atau Al-Kabair. Masail Jahiliyah ini ada risalah mukhtasarah, risalah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang kedua Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Tapi masukan tersebut yang ada dalam lemari saya kitab ini ya, alhamdulillah. Ini ada kitab namanya Masail Jahiliyah. Ini kitab sudah lama. Saya beli harganya 50.000. Nah, baru saya buka ini. Nah, karena saya lama di Jakarta ini, saya tinggal di kampung. Baru saya buka ini. Alhamdulillah. Kita belajar bersama-sama insyaallah. Lalu kemudian kitab ini masyhur dan sudah disyarah, dijelaskan secara rinci oleh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Beliau masih hidup, anggota Udwun Hay'ah Kibar Ulama, termasuk Dewan Senior Kerajaan Arab Saudi, Dewan Ulama Senior. Orangnya sudah sepuh. Ada channel khusus Shalih Al-Fauzan, ya, YouTube-nya banyak tersebar. Nah, sekarang saya perhatikan bukan hanya cuplikan-cuplikan video di Indonesia. Jadi channel-channel YouTube yang dia kemudian awal-awal adalah kajian full 1 jam, 1 jam setengah. Termasuk Yufid TV. Saya pernah studi banding ke Yufid TV, langsung ke kantornya di situ. Bagaimana mereka memproduksi video-video kajian. Timnya lumayan banyak, sekitar 30-an. Ternyata mereka mengikuti perkembangan zaman. Dari yang 1 jam kajian full 1 jam setengah, kemudian sekarang mereka selain memproduksi merekam kajian utuh dari awal sampai akhir, mereka kemudian membuat cuplikan-cuplikan 1 menit, 1 menit setengah, 2 menit, 4 menit itu, untuk disebarkan di media sosial. Ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, ada Facebook dan lain sebagainya. Karena manusia sekarang memang secara umum lebih instan, jadi langsung poinnya gitu. Ya, kita suka makan mie instan, enak. Dari kalangan anak kecil yang belum tahu makan itu sampai orang tua kayaknya doyan mie instan itu. Ya. Kenapa? Karena langsung ke titik poinnya, rasanya enak. Ini pun demikian. Ya. Jadi Shalih Al-Fauzan juga punya kanal YouTube. Di situ cuplikan-cuplikan pendek. Ya, jadi kajian-kajian beliau yang panjang atau muhadharah acara fatwa as-su'al wal jawab yang ditayangkan di TV Arab Saudi. Kemudian sama tim mereka itu diupload ulang dalam bentuk video-video pendek 1 menit, 2 menit. Ya. Karena ini lebih mengena ya. Dan tentunya yang kuotanya terbatas. Ya, cukup 1 menit gitu ya. Kalau 1 jam habis nanti kuotanya. Nah, karena kitab ini yang ada di lemari saya, maka kemudian saya memilih kitab ini ya, Masail Jahiliyah. Baik. Kemarin sudah saya share ya ke Mas Hendra. Kalau memang tidak ada proyektor, mungkin karena siang terang gitu, maka jadi bisa buka sendiri-sendiri. Sekarang luar biasa, Allah memberikan kemudahan kepada kita. Jadi kitab hampir semua kitab sudah ada PDF-nya. Ada yang bentuknya PDF, ada yang bentuknya scanner, di-scan, ya, difoto. Jadi kalau PDF itu masih bisa ditahrif, masih bisa dirubah, dimodifikasi. Tapi kalau bentuk scan adalah foto hasil cepretan, itu tidak bisa dimodifikasi. Ya. Maka kalau dalam beberapa pengalaman, kalau dulu orang mau menulis bahas risalah itu
wajib untuk membawa kitab asli, Pak. Ya. Jadi kita mau nulis, misalkan ada tugas kuliah, kita suruh menulis maudhu misalkan ahkamur riba, misalkan ahkam riba, maka kita wajib referensinya itu harus akurat, tidak boleh ngomong sendiri ngalor ngidul. Satu lembar ini tidak boleh isinya tulisan tangan kita, hasil ide kita, karena kita banyak membaca tapi kemudian kita telurkan ide itu dalam bentuk bahasa kita, tapi tidak ada referensi catatan kaki di sini, tidak boleh. Nah, dalam satu lembar, satu halaman itu harus ada catatan dan kaki. Nah, ini kitab ini termasuk Risalah Magister ini. Ini Risalah Magister. Ini ada catatan kaki itu setiap halaman tuh. Itu ada catatan kaki. Jadi harus jelas referensinya. Ya. Itu ketika kita menulis sebuah risalah. Ya. Tidak boleh ngalor ngidul, kita berbicara sendiri, kita mengarang sendiri, tapi harus akurat, ada referensinya. Kemudian kita langsung saja, ya, waktunya sudah siang. Kemarin sudah kita bagikan. Kalau tidak ada proyektor berarti nanti bisa membaca sendiri-sendiri, di grup sudah dibagikan itu. Yang akhwat, yang ummahat juga silakan dibagi enggak? Iya, dibagi ya. Biar kita semuanya membaca, latihan bareng-bareng, ya, latihan bahasa Arab juga bareng-bareng. Kalau di sini mungkin ada, kalau ini hampir semuanya lebih gundul ya, ini lebih banyak gundulnya ini. Kalau ini mungkin ada beberapa yang harokatnya. Ya. Langsung ke kitabnya. Nama asli matanya adalah Masailu Al-Jahiliyati. Masail jamak dari mas'alah. Masail berarti masalah al-jahiliyah. Nah, ini matannya. Jadi teks aslinya yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah judulnya Masailu al-Jahiliyah. Nah, di sini bukunya dikasih nama Syarah Masailul Jahiliyah. Seperti misalkan hadis. Hadis nama aslinya Sahih Muslim, kemudian disarah menjadi Syarah Sahih Muslim, atau Syarah Al-Bukhari, misalkan kalau matanya hadis Imam Bukhari, Syarah Imam Al-Bukhari, contohnya adalah kitab Fathul Bari, atau ada juga kitab Fathul Bari, kemudian lupa lagi saya, ada banyak sekali syarahnya. Nah, ini matan ini Masailul Jahiliyah disarah oleh ulama kontemporer yang bernama Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Beliau masih hidup, makanya di sini tertulis hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Jadi kalau masih hidup kita mendoakannya hafizahullah. Kalau sudah meninggal, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Jadi jangan dibalik, ketemu semoga Allah menjaga engkau rahimahullah, itu sudah mati kalau gitu ya, jangan kebalik. Baik, kita langsung buka halaman muqaddimah. Nah, muqaddimahnya silakan semuanya dibuka, yang ikhwan maupun yang akhwat ya. Nama kitabnya Syarah Masailil Jahiliyati. Kita pecah satu-satu, mudah-mudahan selesai sampai akhir. Yang mengikuti pertama hari ini bisa mengikuti terus sampai terakhir ya, karena ada setidaknya kurang lebih 120 masalah. Nah, kita baru muqaddimah, Pak. 120 masalah tentang kebiasaan atau adat istiadat jahiliyah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu. Biasanya kebiasaan kita kalau belajar kitab itu kita sampaikan qala, berkata al-muallifu, penulis, rahimahullah kalau dia sudah meninggal dunia, hafizahullah kalau dia masih hidup.
itu sebagai bentuk adab kita kepada mereka yang telah mengeluarkan badlul juhdi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan ilmunya untuk mengabadikan sebuah ilmu, mengabadikan sebuah ajaran dari Nabi SAW. Al-ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Dari mana kita tahu ajaran Nabi? Dari mana kita tahu ajaran Rasulullah SAW? Adalah dari para ulama yang mereka meluangkan waktunya, menghabiskan waktunya untuk menjaga agama ini. Ada yang menghafal hadis, ada yang menghafal Al-Quran, ada yang berusaha untuk memecah hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Itu semua tidak bisa dikerjakan oleh orang yang sambian, tapi dikerjakan oleh para ulama yang mereka hidupnya mengabadikan, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, ya, ba di sini adalah harful lil isti'anah, harful ba. Ya, jadi ada bi ismillah, bismillah. Alifnya dibuang menjadi bismillah. Ba di sini adalah al-isti'anah, yaitu meminta pertolongan. Jadi takdirnya hampir di semua kitab itu kenapa ada bismillahirrahmanirrahim sebelum ditulis? Kenapa? Hampir semua. Karena ibtidaan kitabahu bil basmalah. Ibtada'a kitabahu bil basmalah iqtidaan bil kitabil aziz. Jadi hampir semua penulis ketika mereka menulis sebuah buku, mengarang sebuah kitab, mensyarah atau membuat ikhtisar, ringkasan dari sebuah kitab yang besar, maka akan dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim iqtidaan bil kitabil aziz, yaitu sebagai bentuk mengikuti, meneladani apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan contoh kepada kita di dalam Al-Quran bahwa ketika Allah menulis Al-Quran, Allah berfirman di dalam Al-Quran, maka Allah memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, bukan kata yang lain. Maka kita dapati sebelum surat Al-Baqarah ada surat Al-Fatihah. Di situ tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebagai bentuk mengikuti, meneladani apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an Al-Karim, di mana Allah memulai firman-Nya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka di dalam surat Al-Fatihah para ulama berbeda pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim masuk dalam ayat Al-Fatihah, ayat masuk dalam surat Al-Fatihah atau tidak. Sebagian mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayatun min ayati surat Al-Fatihah. Bismillah adalah ayat dari ayat surat Al-Fatihah. Yang lain mengatakan bukan. Dia adalah faslun baina suratain, pemisah antara dua surat. Ini khilaf di antara para ulama. Tapi yang jelas ketika kita hendak menulis sebuah risalah, kita hendak menulis makalah, kita hendak menulis sebuah buku, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pun al-muallif, pengarang menulis, memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa ba di sini adalah isti'anah, takdirnya ataupun apa ya, makna kira-kiranya ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim kira-kira itu makna sempurnanya apa ya. Ada yang mengatakan bi-nya itu adalah lil isti'anah, maka ditakdir, ditaksir bahwa ketika kita membaca bismillah adalah bismillahi u'allifu hala kauni musta'inan bidzikrihi mutabarrikan bihi. Bahwa ketika kita menulis, ketika kita membaca, ketika kita menulis sebuah risalah surat, maka ketika menulis itulah kita memohon pertolongan kepada Allah dengan mengucapkan bismillah. Jadi ba itu sebagai huruf bahwa kita sebelum melakukan sesuatu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah iqtidaan bil kitabi wa sunnah.
Setiap menulis bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wa amalan bil hadis, adalah sebagai bentuk kita mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin," setiap perkara yang agung, setiap perkara yang mengandung sebuah yang besar, setiap perkara yang bukan perkara yang sepele, maka la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka dia akan terputus dari kebaikan, terputus dari barakah Allah, terputus dari berkah. Apa itu berkah? Al-khair al-katsir, kebaikan yang sangat banyak. Jadi kalau kita ketemu kawan, matur suwun, terima kasih sudah dikasih sesuatu, kemudian ada yang mendoakan barakallahu fiik, semoga Allah memberikan berkah kepada Anda. Artinya mereka mendoakan supaya kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya. Berkah dalam apa saja, kebaikan apa saja. Hidupnya berkah, berarti hidupnya baik, anak-anaknya baik, istrinya baik, keluarganya baik, hartanya baik, usahanya baik, semuanya lancar semua, baik. Nah, itu barakallahu fiik. Jadi berkah itu adalah kebaikan yang banyak. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, setiap perkara yang besar yang tidak diawali di dalamnya dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka dia akan terputus dari kebaikan yang banyak. Karena itu para ulama menyimpulkan dari hadis ini bahwa setiap akan menulis sebuah buku, menulis sebuah kitab, menulis sesuatu yang besar, maka itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis yang lain disebutkan, kullu amrin dzibalin, setiap perkara besar, la yubda'u bi dzikrillahi fahuwa aqta. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, setiap perkara yang besar yang tidak diawali dengan zikir kepada Allah, dengan menyebut nama Allah, maka zikrillah di sini cukup dengan mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah, fahuwa aqta, maka dia akan terputus dari kebaikan. Fahuwa abtar, abtar itu terputus dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Inna syani'aka huwal abtar, itu aqta bimana abtar, seperti di dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya abtar adalah aqta, terputus. Jadi ini adalah bagian yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kullu amrin dzibalin, di dalam riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya mengatakan setiap perkara yang besar la yuftatahu bi dzikrillah, yang tidak dibuka dengan zikir kepada Allah, menyebut nama Allah, fahuwa abtar au aqta, maka dia terputus dari rahmat Allah, terputus dari kebaikan, dari keberkahan. Karena itu banyak di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap perkara itu diawali dengan bismillah. Mau makan baca bismillah, ya walam samillah, bacalah bismillah. Kemudian kita mau masuk kamar kecil bismillah. Kemudian kita mau masuk masjid bismillah. Kita mau makan bismillah. Lalu kita masuk waktu pagi pun mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Masuk sore hari kita baca bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bahkan kita membacanya 3 kali. Artinya kita memulai hari kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Al-muqaddimatu, pendahuluan. Ini masih perkataan asyarih, ya, yang mensyarah, yang menjelaskan matan ini. Ini belum masuk perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah bismillah maka diawali dengan hamdalah. Dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bisa alhamdulillah atau alhamdulillahi rabbil alamin. Ya.
Kenapa demikian? Sebelum ngaji pun demikian tadi dibuka. Kalau ada MC-nya pun demikian. Di beberapa kesempatan kita akan mendapati mereka mengucapkan alhamdulillah atau innal hamdalillah, akan mengucapkan itu. Ya, sebelum baca itu bismillahirrahmanirrahim atau bismillah kemudian innal hamdalillah alhamdulillah. Kenapa? Iqtidaan au amalan bil hadis au bi hadithi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau jenengan jenengan diamanahi acara untuk membuka sebuah acara, menjadi pembukanya atau memberi kata sambutannya atau pengisinya, maka jangan lupa membaca bismillah kemudian pujilah Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mirip dengan hadis yang tadi. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunnahnya dan Imam Ibnu Majah. Kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang besar. Ngaji ini perkara besar, Pak. Enggak sepele ini. Ya, para malaikat ikut hadir bersama kita. Enggak gampang, ya. Maka siapa yang bisa ngaji di sini, hadir di sini atau di tempat lain, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan. Ya. Untuk jalan ke sini tidak lepas dari masyiatullah, dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini adalah perkara besar. Karena yang kita pelajari adalah kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, setiap perkara yang besar la yubda'u fihi, tidak dimulai di dalamnya dengan bi alhamdulillah, dengan alhamdulillah, au bil hamdi, atau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, fa huwa aqta, sama, redaksinya mirip, ya. Maka itu akan terputus. Kalau rapat, kita punya usaha, punya anak buah, kemudian kita rapat, baca bismillah, alhamdulillah. Ya. Jadi setiap biasanya acara-acara tertentu, kita punya anak buah, kita mau buka session apa, maka baca bismillah kemudian alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu itu adalah pujian, ya. Dan alif lam di sini adalah lil istighraq, sebagai bentuk ijmal atau sesuatu yang mencakup semuanya. Istighraq, sesuatu yang sangat luas yang mencakup segalanya. Artinya apa? Seperti innamal a'malu bi an-niyat. Innama al-a'mal. Maka alif lam di kalimat al-a'mal itu adalah lil istighraq. Artinya semua amal kebaikan bin niat, harus tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya baik, maka dia akan diterima oleh Allah. Kalau niatnya bukan niat kepada Allah, tidak ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah. Jadi tidak ada istisna, pengecualian di situ. Istighraq, semuanya tercakupi. Ya. Alhamdulillah pun demikian. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka di situ kita sedang mengerahkan semua pujian kita kepada Rabbul Alamin. Pujian apa saja? Oh, banyak, Pak. Kalau kita ketemu orang nih, orang baik, pernah baik sama kita, ya kan? Pernah bantu kita atau yang lainnya deh. Maka kita mungkin mengatakan, "Oh, jenengan itu baik sekali, ya. Jenengan murah senyum." Itu kan pujian. Jenengan tidak pernah marah, jenengan suka membantu, jenengan loman, gampang memberikan bantuan, dan lain sebagainya. Itu pujian-pujian. Maka ketika kita mengatakan alhamdulillah, kita sedang mengerahkan semua pujian itu kepada Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah yang Maha Rahman. Kita memuji Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah yang memberikan rizki semua ini kepada kita, Allah yang menjaga kesehatan kita, Allah yang memberikan kebaikan kepada kita, dan sebagainya. Kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan semua pujian. Karena itu setiap salat apa yang kita baca? Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana, wahai Rabbku, Rabb kami. Lakal hamdu, bagimu segala pujian. Alhamdu, segala pujian. Mil as-samawati, pujian yang bisa memenuhi langit. Wal ardi, memenuhi bumi. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Atau ada redaksi ma baina samai wal ard. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du.
atau pujian-pujian yang engkau kehendaki. Artinya banyak sekali pujian itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita rangkum, kita cakup dalam satu kata alhamdu, diwakili dengan alif lam di sini. Alif lam adalah lil istighraq, untuk mencakup semua pujian. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, lillahi, segala pujian adalah milik Allah, Rabbul alamin, Rabb yang mengatur. Karena itu di dalam doa kita senantiasa harus kita jangan lepaskan. Kalau kita memiliki orang tua masih hidup, jangan lupa. Ataupun sudah meninggal, jangan lupa. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi, rabbaya, artinya yang mengatur, mendidik. Orang tualah yang mengatur kita, mendidik kita. Kita baik atau buruk, orang tua yang akan mengatur kita itu. Ya, karena itu pendidikan di sekolah adalah sekedar sekunder, tapi pendidikan primer adalah orang tua itu sendiri. Ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tidak disebutkan di situ mudarris, muallim, bukan. Tapi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi kitalah yang bertanggung jawab sebagai orang tua terhadap pendidikan anak-anak kita. Dan kita mendoakan itu karena orang tua kita telah mendidik kita, mengatur kita, sehingga kita menjadi orang seperti sekarang ini. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi, Rabbil alamin. Allah adalah yang mengatur segala al-alamin, alam semesta. Alam semesta. Masuk di dalamnya jin dan manusia. Alam jin dan alam manusia. Percaya nggak percaya? Harus percaya. Kita seorang muslim harus percaya. Malikin nas ilaihin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Harus percaya. Aku pernah berujin kok. Dan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak pernah dan tidak akan mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ada pernah anak kecil dicekoki ya sama orang orientalis. Kamu percaya ada Allah? Percaya. Allah seperti apa? Allah di mana? Nah, akhirnya dia bingung. Logikanya itu dibawa muter-muter, Pak. Akhirnya berpikir, iya ya. Di mana Allah gitu kan? Tapi kalau orang yang cerdas, maka seperti itulah dia akan menjawab. Orang yang mengacaukan pikiran dengan akal, maka dia akan membantah dengan akal pula. Karena ahlul logika, ya, ahlul ra'yi, mereka tidak akan mempan kalau kita kasih dalil, karena mereka mendustakan dalil Al-Quran maupun Sunnah. Tapi kalau mereka dilawan dengan argumentasi pula, logika pula, mereka akan kalah. Inilah yang dikenal dengan Imam Abu Hanifah, ahlul ra'yi. Kenapa? Karena beliau rahimahullah itu pandai sekali ketika melawan orang-orang Mu'tazilah, melawan orang-orang yang menggunakan akalnya itu, dilawan dengan akal, bukan dengan dalil. Gak akan mempan dia lawan dengan dalil. Gak akan diterima dalil-dalil itu. Bahkan sampai pernah mengatakan, ya, kalau Imam Abu Hanifah, ya, saking pandainya mendebat, mengolah pikiran Imam Abu Hanifah, sampai bisa mengalahkan ya, orang-orang Mu'tazilah. Sampai ada seorang muridnya yang dia mengatakan, kalau Imam Abu Hanifah mengatakan tembok ini hitam padahal aslinya putih, ikuti Imam Abu Hanifah. Ilustrasinya kurang lebih seperti itu, Pak. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan tembok ini hitam padahal aslinya putih, ikuti Imam Abu Hanifah. Imam, ini putih, hitam. Putih, dalilnya apa? Kalau ini putih, nah, jelaskan gini, catnya warnanya ini, warnanya. Dibantah nanti sama Imam Abu Hanifah. Oh iya, akhirnya ngikuti, ternyata temboknya hitam. Nanti baca itu, ada itu istilah kayak seperti itu. Karena saking pandainya Imam Abu Hanifah itu mengolah logikanya untuk melawan orang-orang ya, ahlul ra'yi. Maka dikenal dengan ahlul ra'yi. Sampai mana tadi saya? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya, kita mulai di sini alhamdulillahi Rabbil alamin. Yang ngantuk ngopi dulu nggak apa-apa itu. Bisa dibagi tuh kopinya, kan gelasnya kecil. Muter-muter.
Hah? Kopinya kurang gede. Nah, dalam hadis disebutkan itu bagaimana sahabat itu berjuang untuk menegakkan Islam, menegakkan kalimat tauhid. Mereka mau berperang hanya bermodalkan kurma, sekantung kurma. Mereka pasukan, kalau tidak salah pasukan Ubadah bin Jarrah kalau tidak salah. Kalau keliru mohon diluruskan. Membawa sekantung kurma. Jualan jauh dulu. Itu luar biasa perjuangan jihad itu. Sekarang kita aja naik mobil aja mabok, Pak, ya. Naik bis mabok, naik ini mabok. Bagaimana kalau suruh jihad itu? Fisik mereka luar biasa, jalan kaki. Ada yang punya kuda berarti naik kuda. Yang punya unta, naik unta. Yang tidak punya unta, tidak punya kuda, tidak punya kedelai, jalan kaki. Berpuluh-puluh kilometer mereka sebelum perang, sebelum fisik dikeluarkan, fisik sudah dipakai untuk jalan kaki. Habis bekal di tengah jalan. Mereka akhirnya merontokkan daun-daun yang kecil di tengah gurun pasir itu. Buat makanan supaya mereka tetap hidup. Kemudian untuk bertahan hidup, mereka mengulum kurma itu. Satu kurma supaya mereka tidak kehabisan bekal. Dimut, ada manisnya, dikasihkan ke temannya. Dimut lagi temannya, kasihkan ke temannya gitu, Pak. Enggak satu langsung dihabisin, enggak. Itu cara mereka bertahan hidup. Tapi iman mereka yang sangat kuat itulah yang menyebabkan mereka mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina. Semoga salawat dan salam tercurahkan atas nabi kita Muhammadin, Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa ashabihi, dan para sahabatnya ajma'in semuanya. Ini pula diawali dengan salawat dan salam. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, nahnu na'rifu kaifa nusallimu alaika. Kami itu tahu bagaimana memberi salam kepadamu. Tapi kaifa nusalli alaika, bagaimana kami memberi salawat kepadamu. Maka kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita salawat Ibrahimiyah. Itulah bentuk salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, sampai selesai yang kita baca di dalam salat kita. Nah, maka di dalam mengawali sebuah tulisan ataupun sebuah acara, kita juga membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul sekelompok orang, suatu kaum, thumma tafarraqu, setelah mereka berkumpul seperti ini kemudian bubar ya, selesai acara. An ghairi dzikrillah, ketika kumpul-kumpul itu dia tidak menyebut nama Allah. Wa salatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula menyebut salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa qamu an antani jifatin, melainkan mereka berdiri beranjak pergi seperti perginya dari meninggalkan bangkai yang sangat bau busuk. Jadi alhamdulillah kita diajarkan oleh Rasulullah setiap bermajelis kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa kafaratul majlis, menghapus dosa-dosa ketika di majelis. Ada dosa? Ada, Pak. Ngelirik temennya ya, muncul ngerasani ya, sebelum bermajelis ngerasani kadang kan. Apa itu ngerasani? Dzikruka akhaka bima yukrah, menyebutkan seseorang yang tidak disukai. Andai dia tahu kalau itu disebutkan, ya diceritakan, itu dia nggak suka, itu sudah ghibah itu. Berapa kali kita ngomong seperti itu, Pak? Ya. Kalau tangannya tuli puter gitu, cilik. Itu kalau dia tahu disebutkan itu, diceritakan keburukannya itu nggak suka. Itulah ghibah. Tapi itu fakta. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, tapi itu fakta, tangannya puter, tangannya ya bekas keperang gitu ya, terpotong. Itu fakta. Kalau fakta kata Nabi SAW, itulah ghibah. Dzikruka akhaka bima yukrah, engkau menyebutkan keburukan orang lain yang tidak disukai, engkau ceritakan bersama temannya, itulah ghibah. Kalau tidak fakta, padahal tangannya benar, bukan puter, nah, itulah disebut dengan al-kadzib, itu dusta. Hati-hati ini. Jadi banyak ya dari lisan kita keburukan-keburukan yang tidak kita sadari.
wassalatu wassalamu. Nah, maka kita membaca salawat dan salam. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna abkhalan nasi min man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaiha. Siapa yang namaku disebut namun dia tidak mengucapkan salawat kepadaku, maka dia adalah orang yang bakhil. Hati-hati bakhil ini, ya. Jadi bakhil bukan hanya sekedar bakhil harta, tapi bakhil yang dianggap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika nama Rasulullah disebut kita tidak menyebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Alihi di sini ada yang mengartikan keluarganya. Alu Syekh Muhammad bin Saleh Abdul Aziz Alu Syekh. Artinya keluarga Syekh. Alu Syekh, nama kabilah. Kalau disebutkan wa ala ali Muhammad, artinya keluarga Nabi Muhammad. Ada yang mengartikan wa ala alihi atba'ihi ala dinihi atau atba'uhu alladhina amanu bihi. Jadi ketika kita di situ misalkan di dalam salawat kita wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Loh, kita umatnya kok enggak disebut gitu? Semoga Allah menurunkan, mencurahkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya, para sahabatnya ajma'in, semuanya. Nah, kita umatnya kok nggak disebut gitu kan? Kita nggak, biasanya kan ada tambahan wa 'alal ladzina taba'u bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kepada seluruh orang-orang dari umatnya yang dia mengikuti jalan mereka dalam kebaikan. Nah, kalau itu tidak disebut wa 'alal ladzina salaku atau wa 'ala atba'ihim, maka ali di sini menyebut atau masuk di dalamnya adalah konteks atba'ihi ala dinihi. Itu jadi maknanya luas sekali. Jadi kalau tidak disebutkan wa 'alal ladzina taba'u hu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa 'alal ladzina taba'uhu, dan kepada orang-orang yang mengikutinya bi ihsanin dengan baik sampai hari kiamat, maka kita sebagai umatnya tersebutkan di sini. Artinya kita mendapatkan doa dari muallif. Jadi penulis buku ini kita mendapatkan doa. Kita didapat diserempetinnya. Kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didoakan oleh muallif ketika penulis menulis buku ini, mengawali buku ini, memberikan salawat kepada Nabi, kepada keluarganya, para sahabatnya, kemudian umatnya kita. Ya, kita semuanya disebutkan ikut dibawa-bawa oleh penulis rahimahullah. Maka ingatlah ini wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Tadi kenapa kita menulis bismillahirrahmanirrahim, kemudian kenapa menulis alhamdulillahirabbil alamin, iqtidaan bi kitabillahi wa amalan bi sunnati rasulillah wa amalan bil hadis. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina. Kenapa kita mengucapkan salawat dan salam? Amalan bil Quran, iqtidaan atau amalan ittiba'an bi amrillah. Kita mengikuti perintah Allah. Apa perintah Allah? Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusallu 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, ucapkanlah solawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita di sini membaca dan muallif menulis wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Adapun maknanya, kalau solawat dari Allah kepada innallaha wa malaikatu yusallu 'alan nabi, Allah bersolawat loh. Nabi, Allah kok bersolawat kepada Nabi? Berarti Nabi Muhammad lebih tinggi dari Allah? Tidak. Ya. Bukan itu maknanya. Ketika Allah bersolawat kepada Rasulullah, maksudnya adalah thana'uhu 'alaihi 'indal malaikah al-muqarrabin. Jadi ketika Allah bersolawat kepada Rasulullah, artinya Allah memuji-muji Nabi Muhammad SAW di hadapan para malaikatnya. Itu makna solawat Allah kepada Rasulullah SAW. Kalau malaikat bersolawat kepada Rasulullah atau kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebutkan dalam sebuah hadis, wal malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu. Sesungguhnya malaikat itu berselawat kepada kalian yang masih tetap di tempat sholatnya. Sholat maghrib tidak pulang, dia tetap di dalam masjid, duduk berzikir, membaca Quran atau membaca buku, mentelaah, menulis, dia tidak pulang. Madama fi musallahu, dia tetap di tempat sholatnya. Apa?
tusalli al malaikatu alaihi. Malaikat akan bersolawat kepada orang yang demikian. Di Masjid Al-Ikhlas waktu saya di Jakarta ada beberapa Pak Haji orang-orang yang sudah lanjut usia. Kalau maghrib dia tidak pulang, nunggu sampai isya, maka dia akan mendapatkan solawat malaikat sampai dia duduk kemudian masuk adzan isya. Apakah batal kalau dia ambil air wudhu? Ya tidak, dia tetap di masjidnya. Tapi lebih afdal dia tetap membaca Quran atau berzikir dan lain sebagainya, bukan ngobrol. Kalau ngobrol ya berkuranglah jauh. Daripada nonton timnas, ya mending zikir gitu kan. Tapi kalau istri baru ya mending balik ya Pak. Istrinya anyar, dia apa Mail? Siap, siap. Bojo anyar ya siap. Jadi kalau solawat malaikat kepada seorang hamba termasuk kepada Rasulullah adalah du'a'uhu bil maghfirah war rahmah. Adalah malaikat mendoakan rahmat dan ampunan. Di dalam hadis ini diteruskan bahwa orang-orang yang dia tetap di tempat sholatnya menunggu sampai sholat berikutnya, yustusalli al malaikatu alaihi. Apa yang dibaca oleh malaikat? Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Jadi kalau udah sholawatnya malaikat, doanya malaikat, mungkin tertolak? Tidak mungkin Pak. Tidak mungkin. Karena malaikat la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksud kepada Allah dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Maka tidak mungkin tertolak doa malaikat. Wal malaikatu, bersolawat kepada seorang hamba artinya adalah memintakan ampunan dan rahmat kepada Allah untuk hamba tersebut. Adapun ketika kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah kita meminta kepada Allah agar Allah menurunkan rahmat kepada Rasulullah, memberikan keberkahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena sebagai bentuk balasan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka layak sekali man sana'a ilaikum ma'rufan falyukafi'u. Barang siapa seseorang mengerjakan kebaikan kepada Anda, maka balaslah dia kebaikan itu. Fa illam tajidu an tukafi'u. Kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa untuk membalasnya kebaikan itu, falyad'u lahu, maka doakan dia dengan kebaikan. Rasulullah sudah luar biasa memberikan kebaikan kepada kita, maka kita membalasnya dengan wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Maka ini adalah sebagai bentuk terima kasih kita kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan seperti tadi, inna abkhalan nasi min man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil adalah mereka yang disebutkan namaku namun mereka tidak bersolawat kepadaku. Kemudian Imam Nawawi mengatakan idza shalla 'alan nabi falyajma' baina sholati wa taslim. Kalau kalian membaca solawat nih, jangan cukup sallallahu alaihi. Tapi kata Imam Nawawi, gabungkan. Ini adabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu salawatullah wa sallimu alaihi taslima. Salawat dan salamlah. Karena berdasarkan ayat ini kata Imam Nawawi, kalau memberikan salawat langsung lengkapi dengan salam. Sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini wassalatu wassalamu ala nabiyina. Salawat dan salam digabungkan. Amma ba'd. Faqad kuntu. Ini perkataan Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Faqad kuntu alqaitu durusan fil masjid. Aku mengajar di sebuah masjid, ngisi kajian di masjid. Tatadammana sarha masailil jahiliyati. Kajiannya tentang masail jahiliyah, permasalahan-permasalahan kaum jahiliyah. Allati dzakaraha Syekhul Islam Al-Mujaddid. Yang disebutkan atau yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid.
Nah ini, jadi ini asalnya ya Pak. Jadi asal buku ini adalah, ini bukan sedikit, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Abdul Aziz bin Baz, lalu kemudian Shalih Al-Fauzan, ulama-ulama yang lainnya kontemporer, bahkan di Indonesia pun sekarang, Ustadz Firanda Andirja dan yang lainnya. Ya. Itu sekarang beliau menyampaikan pengajian seperti ini, kemudian suaranya itu, rekamannya itu bukan ditranslate namanya, ditranskrip dari suara menjadi tulisan. Kalau antum baca buku Ustadz Firanda itu nggak mungkin itu ya, cepat sekali, dalam sekian bulan keluar buku, sekian bulan keluar buku, menulis sendiri ya. Jadi itu adalah hasil transkrip dari pengajian-pengajian kemudian dikumpulkan, karena pengajiannya manhaji, tafsir dari surat ini, terus kemudian kitab tauhid dari awal bab sampai akhir bab, terus. Nah, kalau menulis itu butuh juhud yang luar biasa. Harus ambil referensi ini, membaca ini, gabungkan ini, pendapat ini. Pun demikian yang dilakukan oleh Muhammad Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan, ketika buku ini asal muasalnya adalah kajian beliau di dalam masjid, kemudian dibukukan, ya, ditranskrip yang dari suara menjadi tulisan. Allati dzakaraha Syekhul Islam. Nah, di sini Al-Mujaddid, pembaharu. Jadi Syekhul Islam, Syekh adalah orang yang punya kedudukan tinggi. Al-Islam di dalam agama Islam. Nah, jadi di sini Shalih Al-Fauzan mengatakan Syekhul Islam kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi beliau menjuluki beliau Syekhul Islam. Padahal kata-kata Syekhul Islam itu biasanya laqab ini atau gelar ini masyhur untuk Ibnu Taimiyah rahimahullah, meninggal 728, tahun 728, gurunya Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi kalau ada kata-kata tulisan Syekhul Islam, yang dimaksud adalah Ibnu Taimiyah, gurunya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tapi ketika di sini mengatakan ini adalah bentuk madah, pujian, pensyarah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, karena menyebutkan Syekhul Islam. Kapan seseorang disebut Syekhul Islam? Yaitu dia adalah imamul ummah. Melihat bagaimana dia seorang pemimpin yang sepak terjang dakwahnya luar biasa. Makanya saya bawa ini. Ini adalah kitab yang saya pelajari waktu di kampus. Ini gratis ya, waktu di kampus gratis. Lipia. Ada satu madah namanya Hayatus Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa haqiqatu da'watihi. Jadi ini kitab biografi tentang Muhammad bin Abdul Wahhab dan hakikat dakwahnya. Ini dipelajari. Kenapa? Kenapa dipelajari? Karena untuk meluruskan suara-suara yang simpang siur, yang terngiang-ngiang di tengah-tengah masyarakat, apalagi di tengah masyarakat kita. Maka pihak kampus itu punya misi untuk menjelaskan, dan ini adalah risalah magister S2 ya, ditulis oleh Sulaiman bin Abdurrahman Al-Huqaid. Ini di risalah magister di Al-Azhar Mesir padahal ini, tapi diterima, selesai. Nah, di sini menjelaskan bagaimana Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian bantahan-bantahan tentang tuduhan terhadap beliau. Ini luar biasa bukunya, luar biasa. Maka Syekhul Islam adalah pujian syarih pensyarah kitab ini kepada beliau Al-Mujaddid. Nah, ini juga sebagai madah pujian, Al-Mujaddid, pembaharu. Disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah yab'atsu li hadhil ummah, akan membangkitkan untuk umat ini, ala ra'si kulli mi'ati sana, setiap 100 tahun sekali, man yujaddidu dinaha, yang akan memperbaharui agama ini. Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud. Jadi Allah akan mengutus kepada umat ini setiap 100 tahun sekali ada tokoh yang dia memperbarui agama Islam. Artinya
Kenapa di sini syarih mengatakan dia sebagai seorang mujaddid? Karena itu dia berusaha dakwahnya itu adalah islahun nas fil aqidati wa tauhid. Ya. Meluruskan akidah masyarakat ketika itu dan tauhidnya. Ya. Jadi sudah kacau. Banyak khurafat, banyak bid'ah, banyak kemudian berbagai macam perbuatan-perbuatan yang jauh dari sunnah Rasulullah SAW, jauh dari Al-Quran dan hadis, jauh dari athar para sahabat. Bahkan mungkin Al-Qurannya sama, hadisnya sama, tapi ala fahmi salafis soleh, ala fahmi sahabat, pemahamannya jauh dari para sahabat dan salafus soleh. Nah ini banyak itu. Jadi bukunya sama, Qurannya sama, hadisnya sama, Bukhari Muslim, tapi cara memahaminya yang berbeda. Itu harus hati-hati. Makanya kita harus punya basic supaya kita tidak terbawa jauh ketika kita membaca sendiri. Ada anekdot. Apa ya anekdot ya Pak? Anekdot. Saya minum dulu. Cerita tapi lucu-lucuan gitu ya. Entah itu fakta atau tidak kita nggak tahu. Ini menggambarkan bahwa man la syaikha fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak punya guru maka setan adalah gurunya. Ini hati-hati. Siapa yang tidak mau ngaji, tidak mau berguru, maka setan adalah gurunya. Ya, modalnya modal bahasa Arab, mung-mungan ya, mung-mungan. Ngaji, buka buku, buka. Ada sebuah hadis, bukunya buku lama sudah usang, Pak. Dibaca dia. Dia dengar hadis Nabi SAW. Karena bukunya sudah lama dibaca sama dia. Hayyatus sauda, nah, gitu kan. Dawaun min kulli da'in. Ular hitam adalah obat bagi segala penyakit. Oh, ini Pak. Ini hadis Nabi disebut di situ an sahabi ya, fulan an fulan, ada disebutkan ininya, mata rantainya, riwayatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Siapa yang tidak percaya kalau sudah sabda Nabi, sabda Rasul, semuanya tunduk, sami'na wa ata'na. Ya enggak? Di kampung-kampung kalau sudah menyebutkan al hadis, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andiko, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur. Nah, itu sudah tunduk semuanya. Ini pun langsung percaya. Hayyatus sauda, ular hitam, dawaun min kulli da, adalah obat bagi segala penyakit. Nah, maka kemudian dia termotivasi dengan ular ini. Walatu ulat dumung. Dicari tuh. Nah, dia asal nyari saja. Ular kobra ditangkap saja, banyak di sawah itu. Ular yang hitam itu tangkap saja, patok. Ya. Mati Pak. Ini karena dia modal pas-pasan, belajar otodidak, kemudian dibacalah itu. Kitabnya kitab usang, sudah lama. Artinya apa? Itu titiknya hilang satu. Ya. Titiknya hilang satu. Harusnya di dalam hadis yang betul itu bukan hilang satu, nambah satu. Harusnya di kitab hadisnya disebutkan habbatus sauda, titiknya satu. Yang melengkung mangkok itu titik di bawah. Satu, habbatus sauda, jintan hitam, habbatus sauda yang sudah kita kenal. Itu daun likulid dawa, adalah obat bagi seluruh penyakit. Itu hadisnya. Tapi kemudian karena dia nggak belajar hadis, dia baca sendiri. Akhirnya hayyatus sauda yang dicari, kemudian didakwahkan ke orang, ini ular hitam ini adalah obat bagi segala penyakit. Ya Mas Ali ya. Obat bagi segala penyakit, patok-tok. Wah. Obat bagi segala penyakit. Hati-hati nih. Gara-gara tambahan titik satu. Kenapa? Mungkin pernah kitabnya buka, kemudian ada kotoran cicak jatuh, teplok, ya. Atau suwe kutiken. Nah, kutiken nambah titik siji, kebetulan di situ di samping Mbak. Digeser-geser ya, digeser nang cicaknya Mbak ya. Kebetulan di situ menjadi hayyatus sauda. Titiknya mirip. Hati-hati nih. Hayyatus sauda menjadi ular hitam. Bahaya, habbatus sauda sama hayyatus sauda itu beda sekali. Maka man la syaikha fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Hati-hati bisa menjerumuskan. Ya. Syekhul Islam Al-Mujaddid. Ya, Al-Mujaddid
Tapi sebagian mengatakan bahwa Al-Mujaddid di dalam hadis ini bukan kepada satu tokoh tertentu. Ada yang lebih condong, dan ini pendapat jumhur, ya, pendapat jumhur. Karena kalau tokoh fulan pasti beda pendapat yang sangat luar biasa. Ya. Tapi ada pendapat yang mengatakan, kalau tidak salah jumhur mengatakan bahwa hada ta'ifatun minan nas. Jadi bukan pada personal. Ya. Jadi man di sini ketika Rasulullah mengatakan yub'atsu li hadhil umma ala kulli ra'si mi'ati sanah man yujaddidu dinaha. Man artinya man mausulah, allati yujaddidu dinaha. Jadi kalau kita takdirkan itu bahwa man di sini artinya allati, innallaha yab'atsu li hadhil umma ala ra'si kulli mi'ati sanah allati yujaddidu dinaha, yang memperbaharui agamanya. Yang tadinya berbuat bid'ah kemudian diajak kepada sunnah, yang tadinya berbuat syirik diajak kepada tauhid, yang tadinya khurafat diajak kepada akidah yang betul. Nah, maka man di sini artinya sifatnya umum, bisa perorangan, bisa ta'ifatun minan nas. Dan itu sebagian berpendapat demikian. Tapi kita tidak salah kalau kita memuji Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang mujaddid, ya. Dia meninggal pada tahun 1206 Hijriah. 1206 Hijriah, berarti abad ke-12. Nah, abad ke-12. Kenapa muncul seperti ini, biografi semacam ini? Karena memang ada yang alergi dengan kata-kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kenapa alergi? Termasuk di masyarakat kita, Pak. Karena kata-kata Wahabi adalah dari kata Abdul Wahhab ini. Mereka mengatakan yang dimaksud Wahabi itu adalah nisbah kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal Abdul Wahhab itu bapaknya. Kalau beliau namanya adalah Muhammad, ayahnya namanya Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kalau dinisbatkan kepada personal, kepada orangnya, harusnya Muhammadiyah, bukan Wahabiyah, ya. Muhammadiyah ini, karena dia namanya Muhammad. Nah, adapun nama bapaknya Abdul Wahhab. Nah, Wahabiyah itu kepada kakeknya. Padahal di sini disebutkan bahwa ini terjadi pergeseran sejarah. Jadi manusia bisa memahami kesalahan sebuah ilmu, sebuah pemahaman itu gara-gara penyelewangan sejarah. Maka muncul biografi semacam ini adalah sebagai bentuk untuk meluruskan sejarah. Bisa ya sejarah Nabi itu diselewengkan, bisa sejarah para sahabat itu diputarbalikan faktanya, termasuk perjuangan pahlawan kaum muslimin di Indonesia, pahlawan kemerdekaan dari kaum muslimin, itu bisa dialihkan fakta sejarahnya. Kenapa? Dari sebuah tulisan. Jadi tulisan-tulisan yang mendeskripsikan Muhammad bin Abdul Wahhab itu banyak sekali. Maka kemudian banyak istilah-istilah Wahabi. Udah di sini Wahabi itu istilahnya sematnya buruk, negatif. Maka ini sebagai bentuk untuk memproteksi. Jadi tulab-tulab yang belajar ini supaya mereka tahu, inilah sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahwa Wahabi yang dimaksud, yang mereka mengatakan bahwa orang-orang Wahabi itu suka mengkafirkan kaum muslimin, Wahabi itu suka menghalalkan darah kaum muslimin, Wahabi itu macam-macam, banyak sekali ya tuduhan-tuduhan itu. Bahwa itu sebenarnya adalah Muhammad Abdul Wahhab bin Rustum. Bukan Muhammad, Abdul Wahhab bin Rustum. Itu tahun 2 Hijriah. Jadi lama sekali antara Muhammad bin Abdul Wahhab dan Abdul Wahhab bin Rustum. Muhammad bin Rustum itu tahun 2 Hijriah. Abad 2 Hijriah, abad 2. Kalau beliau Muhammad bin Abdul Wahhab meninggal 1206, berarti abad 12. Berapa? 10 abad berjarak mereka berdua. Tapi yang disematkan sekarang di tengah masyarakat bahwa Wahabi itu yang dimaksud adalah nisbah kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka harus kita luruskan ya. Karena dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dakwah islahun nas ila aqidatis sahih ya. Jadi meluruskan atau membenarkan atau meluruskan manusia itu kepada akidah yang sahih, kepada tauhid yang benar, kepada sunnah Nabi SAW.
rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, fi risalatin mukhtasarah, di dalam risalah yang singkat ini. Jadi singkat-singkat seperti Al-Qawaid Al-Arba yang sudah dibahas oleh Ustaz Abu Bakar. Itu risalah mukhtasarah, 4 kaidah. Jadi risalah mukhtasarah, risalahnya singkat, tulisannya singkat, tapi karena niat yang ikhlas, karena mendapatkan berkah dari Allah, sampai sekarang kita menakmitnya. 1206 tahun yang lalu sudah wafat. Beliau sudah menulis itu. Dan kita 1444 Hijriah. Iya, sekarang. 1442 Hijriah. Berapa tahun itu berjarak dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi kita masih menikmati bagaimana ilmu-ilmu beliau. Maka ini tidak lepas dari keikhlasan beliau dan berkah yang didapatkan oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Risalah singkat, tapi makanya kemudian disarah oleh al-muallif rahimahullah hafizahullah. Wa kana ba'du tullabi. Ya, ini sebagian talib, sebagian orang yang belajar kepada kami, yaitu kepada Shalih Al-Fauzan, waffaqahumullah. Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka. Qad sajjalu tilka durus. Ya, disajjal, direkam, sajjalu. Pelajaran itu direkam fi asyritatin. Ya, di kaset ya. Cuma dulu belum ada video. Masih pakai kaset. Tasjilat, kaset. Wa qama ba'duhum. Lalu sebagian mereka dari talib itu jazahullahu khairan, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepadanya, bitafrighiha. Ya, jadi dilepaskan. Artinya ditranskrip. Yang tadinya suara di tafrigh itu faragh. Fa idza faragh tafansab. Kalau sudah enggak ada waktu, wa ila rabbika farghab. Maka beranjaklah kepada Allah. Jadi kalau sudah ada waktu luang, maka kembalilah kepada Allah. Kerjakan pekerjaan yang lain. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, tidak ada waktu yang nganggur di hadapan kita. Ya, tidak ada waktu nganggur. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka di sini bitafrighika, artinya dikosongkan. Yang tadinya suara, ya kasetnya ini dikosongkan menjadi sebuah tulisan, ditranskrip. Bitafrighiha wa kitabatiha. Setelah dikosongkan dari kaset, kemudian ditulis. Wa aradha alayya. Nah, kemudian hasil transkripnya itu disodorkan kepada saya, ya, kepada Shalih Al-Fauzan. Nah, falamma qara'tu, ini yang dilakukan oleh para asatidz kibar kita. Ada saya di antaranya yang saya tahu adalah Ustaz Firanda Andirja. Beliau banyak sekali tulisan-tulisan beliau sudah dalam bentuk jilid-jilid tebal itu, ada tafsir, kitab tauhid. Itu di antaranya beliau itu punya asisten-asisten untuk mentranskrip pengajian-pengajian beliau. Nah, itu mencontoh dari apa yang dilakukan oleh para ulama. Beliau meninggal dunia, mungkin kalau rekamannya YouTube terblokir, nggak ada internet dan sebagainya, buku masih ada. Nah, ini luar biasa untuk mengabadikan ilmu. Karena beliau pernah ya, termasuk mendapatkan kehormatan untuk mengajar di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Masjid Nabawi ya. Falamma qara'tuhu, kemudian diperiksa nih sama Syekh Al-Fauzan. Falamma qara'tuhu, kemudian aku periksa lagi transkripnya, istahsantu taba'aha. Kemudian aku menganggap ini baik untuk dicetak nih. Wa nasroha. Kemudian disebarkan. Ya, jadi silakan dicetak, silakan disebarkan. Lita'ummul faidatu biha, supaya faidahnya itu lebih luas lagi dirasakan oleh umat Islam. Alama fi dzalika syarah min naqsin wa dha'fin. Nah, tentunya ini betapa tawadhu'nya Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau sampai mengatakan alama fi dzalika syarah. Tentunya di dalam penjelasan-penjelasan, di dalam pelajaran-pelajaran yang aku sampaikan yang kemudian sudah dibukukan ini, min naqsin wa dha'fin. Ada kekurangan dan ada kelemahannya. Disadari oleh beliau. Padahal beliau adalah Hay'ah Kibar Al-Ulama Saudi Arabia atau Adwun Lajnah Daimah Lil Buhus wal Ifta. Termasuk kalau di tempat kita MUI ya. Menjadi anggota pertimbangan presiden, lalu kemudian menjadi mufti di MUI. Kedudukan luar biasa. Dari sekian juta umat Islam, orang-orang yang duduk di MUI adalah orang-orang terpilih. Ya, bukan orang sembarangan. Ya, Ali Bataura lulus mlebu MUI orang mungkin kan? Ali Bata Gandeng orang lulus mlebu MUI. Enggak mungkin. Mereka adalah orang-orang pilihan. Karena itu
Walakin kama yaqulun, sebagaimana ada sebuah perkataan syai'un khairun min la syai'ala. Min la syai'a. Jadi ini menurut beliau ada sebuah ungkapan syai'un khairun min la syai'a. Sesuatu yang ada itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Kalau tidak bisa mendapatkan semua, maka jangan tinggalkan semua. Ya, dapat separuhnya nggak apa-apa, dapat sepertiganya nggak apa-apa, dapat seperempatnya nggak apa-apa. Ya. Nah, ini waktu belajar bahasa Arab itu kan, absennya hari pertama itu sampai 60, luar biasa itu. Ya, kesini-sini ada yang dekat ke saya. Maaf ya, nggak nyantol di sini, malah nyerah. Ya, pikiran saya nggak sampai gitu kayaknya, malu saya nggak sampai. Nah itu, jadi baru sampai hadhi wa humahum sudah banyak yang nyerah. Ya. Pusing sekali katanya. Nah daripada mikirin kayak gitu wa humahum, mending mikirin cabai aja lah. Ya. Sampai berapa kilo sekarang nih di pasar nih. Ya. Banyak yang datang ke saya itu laporan. Ya. Jadi mungkin hadir absen daripada absen, gaib kemana ini gaib terus. Ya, mending izin langsung diam-diam. Ada beberapa yang izin diam-diam. Ada Pak, izin diam-diam. Nah, berdasarkan kaidah ini syai'un khairun min la syai'a. Nah, Pak Ismail katanya kalau nggak ada Pak Ali nggak mau hadir. Nggak mau saya kalau nggak ada Pak Ali nggak hadir, nggak akan hadir. Makanya sebelum datang telepon dulu Pak Ali, datang nggak? Pak Nuryadin datang nggak? Ya, makanya kalau bisa ada kursinya itu. Nanti kalau sekolahnya udah jadi duduk di kursi. Nah, nanti Pak Ismail suruh di depan, Pak Ali di belakang, dipisah ya. Bingung nanti. Nah, tapi yang nggak bisa tetap datang, meskipun nggak dapat, lama kelamaan akan dapat. Kalau nggak semuanya ya setengahnya, nggak setengahnya ya seperempatnya, nggak seperempatnya ya separuh dari seperempatnya. Ya, ya. Alhamdulillah. Yang tadinya nggak tahu sama sekali, hadhihi apa gitu nggak tahu, hadhihi nggak tahu sama sekali. Ya. Setidaknya tahu ketika ada doa Allahumma robba hadhihi hadhihi. Pernah saya pelajari itu hadhihi. Artinya apa? Kurang ngerti gitu ya. Enggak apa-apa, Pak, ya. Enggak apa-apa. Nah, karena ini menurut beliau kalau syarah ini tidak dibukukan, kemudian meskipun banyak kekurangan, mungkin menurut beliau penjelasannya masih ringkas, maka daripada tidak ada syarahnya, mungkin orang mau membaca matanya susah untuk memahaminya. Memang ada beberapa yang saya baca matanya itu kalau nggak baca syarahnya bingung. Apa ini maksudnya? Nah ini syarah ini menambah wawasan kita. Yang dimaksud oleh beliau adalah ini. Ya dijelaskan oleh tentunya beliau lebih paham tentang maksudnya. Atau cara membacanya. Misalkan nanti sampai kepada al-kitabiyyin wal umiyyin wal umayyaini apa wal umiyyin. Nanti disebutkan di sini. Oh gitu. Nah itu pentingnya syarah, kita membaca syarah. Kita baca hadis pun demikian. Susah bahasa hadis biasanya. Maka kita kemudian buka Fathul Bari, Syarah Nawawi Muslim, Aunul Ma'bud ya. Kemudian Imam At-Tirmidzi dan sebagainya, syarah kitab hadis. Nah, kita akan paham. Tauhid pun demikian, ada syarahnya untuk memudahkan kita. Ini tulisan beliau ya. Jadi hasilnya sebenarnya adalah pengajian di sebuah masjid ya, Masjidil Haram. Lalu kemudian ditranskrip dan dibukukan ya. Wa arju mimman qara'a, dan aku berharap siapa ya saja yang membacanya hadza syarah penjelasan ini wa adraka fihi khata'an, lalu dia mendapati ada yang salah di situ, an yunabbihani alaihi, maka kasih tahu nih ya, kasih tahu saya. Kalau cetak mushaf pun demikian, cetak mushaf di halaman pertama muqaddimah, biasanya halaman pertama itu kalau mendapatkan ada kesalahan dalam cetak mushaf ini, maka harus segera kembalikan kepada penerbitnya. Ya, saya ingat ada beberapa itu, kalau tidak salah mushaf Al-Fatihah atau apa, lupa saya. Ya, itu ada beberapa kesalahan, kurang harokat sukun, ada yang fathahnya tidak pas, ya, fathah menjadi kasrah. Itu akhirnya berapa ribu eksemplar ditarik ulang. Jadi nggak berat Pak, bukan mudah. Kita menjadi lajnah pentashih Al-Quran itu nggak mudah. Kita sudah baca nih,
Ya, dalam bentuk print-printan, di print. Kita baca satu persatu. Hafiz itu yang mengoreksinya. Hafal Quran semuanya. Satu-satu per harokat. Kemudian per huruf, semuanya dicek. Selesai, ya nggak ada yang salah, cetak. Hasil cetakannya dibaca lagi. Karena bisa jadi ketika ketika ada file, nggak tahu, ada hang error atau apa, ada yang berubah ini filenya. Ya, anak jin nembok harokat kasrah berubah menjadi fathah. Bisa berubah Pak di jin itu apa? Karena jin itu ya. Gara-gara jin ya, bisa jadi. Katanya Al-Biru banyak jinnya. Saya dengar ya, gara-gara apa? Sering diruqyah, ada orang diruqyah, ya, ada orang diruqyah. Jadi jamaah Al-Biru itu bukan hanya manusia tapi banyak juga jamaah jin gitu. Satu pembesarnya bisa membawa 100-200 semuanya masuk Islam. Oh, hati-hati nih. Katanya siapa? Nggak hadir ya, Mas Pras ya. Mas Pras itu kalau main ke rumah Mas Hamdi jam 8 jam 9 kebelet itu ke WC masjid katanya minta ditemenin. Sampai WC ditinggal sama Mas Hamdi. Katanya gitu, banyak jinnya. Maka an yunabbihani alaihi, ya, kasih tahu, tanbih, ya, ingatkan saya. Listidrakihi, untuk mengetahui mana yang salah nanti dibetulkan. Ya, ini bentuk tawadhu para ulama. Ketika mereka salah, mereka akan merujuk kepada yang benar. Mungkin salah ngomong ya karena pengajian seperti ini ngomong di dars itu terkadang alon itu nggak kerasa gitu. Berapa kali saya ngomong juga demikian. Lagi jelasin ini pindah ke tema yang lain tiba-tiba sampai mana ya? Kadang gitu Pak. Apalagi yang nggak biasa ngomong, duduk di sini kursi panas ini, ya. Kursi panas betul. Mimbar itu kursi panas. Mimbar itu panas itu. Kursi kayak gini itu panas. Yang nggak biasa ngomong tiba-tiba suruh ngomong, gelagapan. Bener Pak. Kalau kita suruh khutbah aja itu nggak persiapan, tiba-tiba khatibnya nggak hadir. Tat maju tat, langsung duk. Aduh ngisi apa gitu ya. Lepotan Pak, betul Pak. Nggak percaya? Nah, Jumat besok bagian saya, nanti saya pilih. Bingung kan? Bingung. Jadi itu panas itu. Ada yang memang demam ya, demam namanya apa? Demam panggung ya, demam panggung. Kalau suruh ngisi udah kebelet pipis ya, kebelet apa kayak ya, macam-macam lah. Wafaqallahul jami'a, semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya lil ilmi nafi, kepada ilmu yang bermanfaat, wal amali saleh, dan amal yang saleh. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Ya. Setelah salam di awal, salawat di awal, maka minal adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita menyampaikan sesuatu, ada acara sesuatu, juga tutup dengan salawat kepada Rasulullah dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muallif. Nah, ini jam berapa ini? Mau jam 12. Masih kuat enggak? Masih kuat ya. Nah, sudah ada yang meluruskan kaki. Enggak apa-apa. Yang penting jangan meluruskan badan ya. Ngukur lantai. Kita masuk kepada matannya. Ya, matan itu teks asli yang ditulis oleh muallif, pengarangnya itu matan. Nah, nanti setelah matan itu ada syarah, itu penjelasannya. Jadi kalau matan itu teks asli tulisan Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, ini tambahan saja, tambahan. Jadi ada trik ya, karena di tempat kita ada beberapa yang alergi dengan kata-kata Wahabi, alergi dengan tulisan-tulisan karangan-karangan buku-buku Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, tulis kitab tauhid Muhammad bin Abdul Wahabi, hati-hati Wahabi. Ya, hati-hati Pak, benar. Beberapa tempat demikian. Wahabi. Ya, hati-hati. Padahal isinya luar biasa. Isinya sangat bagus sekali. Di antara trik, ya, di antara triknya, dan ini yang dilakukan waktu saya masih di Jakarta di Yayasan Al-Sofa. Kita nyetak buku kitab tauhid. Kitab tauhid. Kitab tauhid milik Syekh Sholeh Al-Fauzan yang 3 jilid yang Arabic itu. Ya, kitab 1, kitab 2, kitab 3. Itu yang pakai pesantren Darussalam cabang Gontor yang di Tangerang. Darussalam loh. Makai kitab tauhid cetakan Al-Sofa. Setiap tahun itu minta ke situ. Jadi minta dicetakin tapi logonya pakai Darussalam. Tapi di sini hak cipta milik Al-Sofa. Setiap tahun cetak untuk pesantrennya, anak-anak santrinya. Yang Sholeh Al-Fauzan. Nah, kitab tauhidnya itu banyak yang alergi dengan nama Al-Wahhab. Wahabi. Ya. Makanya kemudian kita
memakai trik di antaranya pakai nama Muhammad. Nama aslinya Muhammad, nama bapaknya nggak disertakan ya. Namanya panjang. Aslinya adalah Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Musyrif At-Tamimi. Nah, At-Tamimi ya. At-Tamimi. Namanya panjang. Itu kelemahan kita ya, Pak. Kelemahan kita tidak menghafal nasab kita. Kelemahan kita. Saya sampai bapak sama kakek saja. Mbah buyutnya di atas mbah buyutnya nggak hafal udah, nggak hafal. Ya. Tapi orang-orang Arab terlebih di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada ulama ahlun nasab. Mereka ahli nasab. Semua fulan. Oh, ki bapak ki kembali ya. Paham semuanya. Ahlun nasab, ada ulama yang khusus dia menghafal nasab. Tahu semuanya siapa-siapa. Nah, kelemahan kita paling banter buyut. Ya. Paling banter buyut kita. Jangan sampai yang buyutnya buyut cara. Sampai 10 enggak ada. 5 udah mantap gitu ya. Pol telu kita pakai kakinya. Wis bae. Wis pol, ya kan? Ya karena kelemahan kita. Karena enggak dibiasakan fulan bin fulan ya, enggak dibiasakan. Nah, ini disebutkan berapa ini? Nah, sampai At-Tamimi. Makanya kemudian kita mencetak ya, ribuan eksemplar itu untuk kita program-program dakwah atau program-program lain itu biasanya ya, kitab tauhid yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita enggak memakai Muhammad bin Abdul Wahab, tapi yang kita tulis muallifnya adalah Muhammad At-Tamimi. Nah, udah saudara. Ini Pak, ada kitab bagus nih, kitab tauhid isinya luar biasa. Siapa penulisnya? Muhammad At-Tamimi. Oh, masya Allah, luar biasa memang isinya, bagus semua ini. Di satu kesempatan Muhammad bin Abdul Wahab. Oh, isinya pada. Berarti Muhammad bin Abdul Wahab. Orang cerdas ya, orang cerdas gitu. Tapi kalau orang yang nggak tahu Muhammad At-Tamimi. Oh, isinya bagus luar biasa. Bagus ini. Jadi mereka sudah teracuni otaknya dengan kata-kata Wahabi itu, Al-Wahhab itu ya, sudah teracuni. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang dijelaskan tadi, mengawali beliau ya, muallif mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk iktidaan dan tabarukan ya, bertabaruk kepada Allah, meminta berkah kepada Allah. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin, sama memuji kepada Allah. Wa sallallahu wasallama wa barik ala nabiyyina Muhammad, sama ya, mengawali dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Nah, ini mau redaksinya singkat seperti ini boleh, mau yang agak panjang boleh. Ya, silakan. Tidak mengapa. Atau yang masyhur biasanya ada muqaddimah yang disebutkan dalam hadis, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Sama, karena di situ innal hamdalillah, pujian kepada Allah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada sholawat. Dalam khutbah Jumat pun demikian, termasuk rukun khutbah. Kalau tidak ada sholawat, khutbahnya batal. Batal. Qala Syekhul Islam, di sini disebutkan pula Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, karena sepak dakwah beliau, sepak terjang beliau di dalam meluruskan akidah umat Islam yang sudah banyak menyimpang, maka beliau layak untuk mendapatkan Syekhul Islam, gelar Syekhul Islam. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Ta'ala, ya Allah yang maha tinggi, fi muqaddimati risalatihi, di dalam muqaddimah pendahuluan risalahnya. Risalah itu tulisan, kumpulan tulisan-tulisan. Risalah surat ya, semacam surat ya. Risalah tulisan. Masailil, risalahnya disebut ya, dulu enggak menyebutnya kitab, enggak. Karena sedikit rata-rata menyebutnya risalah. Risalah seperti menulis surat, maka disebut risalah. Masailul jahiliyah, permasalahan jahiliyah. Entar lagi mau zuhur. Hadhihi masailun. Hadhihi masailu, ini adalah permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus atau masalah-masalah khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selisihi ya, tidak ditakrir, tidak disetujui oleh Rasulullah, tapi diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlal jahiliyah ya, al-kitabiyyin wal ummiyyin,
Jadi Rasulullah menyelisihi ahlul jahiliyah di dalam masalah-masalah ini. Diselisihi oleh Rasulullah. Ya, ditolak oleh Rasulullah SAW ahlul jahiliyah, orang-orang jahil dari kitabiyin wal ummiyin. Ahlu kitab dan ummi. Mimma la ghina alil muslim an ma'rifatiha, di mana seorang muslim itu harus mengetahuinya. Jadi harus tahu. Ini diantara alasan beliau. Nih. Jadi alasan kenapa beliau Muhammad bin Abdul Wahhab menulis Rasail atau Masail al-Jahiliyah. Padahal ini isinya keburukan-keburukan semua. Buruk-buruk kok ditulis. Apa tujuannya? Ada tujuannya, ada maksudnya. Ini lihat. Lihat maksud maupun tujuan beliau menulis Masailil Jahiliyah. Keburukan-keburukan orang jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah semuanya dikumpulkan, ditulis oleh beliau menjadi sebuah risalah. Kemudian menyampaikan tujuannya dengan menyertakan sebuah syair. Fadiddu yudhiru husnahu ad-didu. Wabiddiha tatabayyanul asya'a. Nah, ini syair ya. Orang Arab itu pandai bersyair. Pantun lah, pantun. Fadiddu ya. Antonim kebalikan sesuatu, yudhiru husnahu, maka akan menampakkan kebaikan lawannya. Jadi kebalikan sesuatu, keburukan sesuatu kalau ditampakkan, dinampakkan, maka akan muncul yang baiknya. Ad-didu bididdiha, gimana bacanya? Ad-didu wa bididdiha wa bididdiha, ya kebalikan lawannya sesuatu itu, tatabayyanul asya. Kebalikan dari lawannya itu apa ini? Ad-didu wa biddiha, kebalikan dari lawannya, tatabayyanul asya, akan membuat sesuatu itu lebih terang. Nah, itu Pak. Kita belajar syirik, bid'ah, khurafat, maka akan muncul, akan jelas mana yang bukan bid'ah, mana yang bukan syirik, mana yang sunnah, mana yang tauhid. Nah, itu. Jadi dengan mempelajari lawannya, kita mempelajari syirik nih, kita mempelajari misalkan bid'ah nih, kita mempelajari yang buruk-buruk ini, kita akan tahu nanti yang baik adalah yang ini. Itu, ya. Itu maksudnya. Makanya fa ahammu ma fiha wa ashadduha khataran. Ya. Yang paling penting di dalamnya dan yang paling berbahaya, adamu imanil qalbi bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling bahaya. Kalau kita tidak mempelajari sesuatu yang buruk itu, maka yang akan muncul ini yang paling berbahaya adalah al-imanu bima jaa bihi, adamul iman bima jaa bihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita enggak belajar ini, enggak belajar tentang masalah keburukan, tentang masalah perbuatan yang dilarang, perbuatan bid'ah, perbuatan khurafat, kita enggak tahu nih sama sekali. Maka yang kita dapatkan di masyarakat seolah-olah baik. Lalu yang datang dari Nabi terkadang kita tolak justru. Kita enggak mengimaninya, ini bahaya. Fa inna indhafa ila dzalika, yang lebih berbahaya lagi ini, istihsanu ma'alaihi ahlil jahiliyati tammatil khosar. Nah, ini bahaya nih. Kalau sudah demikian, maka istihsan nanti jadinya. Kita menganggap baik ma'alaihi ahlul jahiliyah, apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, nanti ada itu masalah pertama, masalah kedua. Masalah pertama apa contohnya di sini? Contohnya adalah du'aul auliya wassalihin. Ya, meminta berdoa kepada wali, orang-orang soleh. Kenapa? Oh, nganggone peci putih, jenggote dawa, nganggo surban. Ya wali ya fulan, annaka wali ya fulan, aghizni. Ya, tolong aku. Ya, meminta kepada wali. Ya, ibadul kubur, ya para penyembah kubur. Tradisinya itu. Karena kita enggak belajar ini, bahwa ini dilarang oleh Nabi, ini adalah keburukan, inilah kebiasaan jahiliyah, maka yang muncul kita istihsan, karena kita enggak tahu, oh itu bagus ya. Bagus itu. Orang soleh dimuliakan, orang ini dimuliakan. Nah, ini bahaya.
maka yang terjadi tammatil khosarah, kalau sudah menganggap baik perbuatan orang-orang jahiliyah, tammatil khosarah, maka dia akan mendapatkan kerugian yang sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu bil batil, kalau orang dia sudah mengimani yang batil, wa kafaru billah, dan dia kufur kepada Allah, mengingkari kitab Allah, mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingkari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika humul khasirun. Mereka pasti adalah orang-orang yang rugi, sudah dipastikan rugi. Surat Al-Ankabut ayat 52. Ya. Selesai ya? Nah, kita sampai sini aja, Pak. Persiapan sholat zuhur. Nanti sarahnya kita baca pada kesempatan yang lain. Ya, sudah pada kepanasan ini, kayak kena open. Ya, kena open. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, kita masih di muqaddimahnya, nggak apa-apa. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Rasulullah supaya pelan-pelan ketika menurunkan wahyu. Ya. Tidak boleh kita tergesa-gesa. Kita pelan-pelan, kita pelajari dari bismillah, alhamdulillah, salawat, kemudian maksud ditulisnya atau latar belakang ditulisnya syarah ini, lalu kemudian latar belakang atau motivasi tujuan penulis matan menulis risalah ini. Ya, jadi kita tahu maksudnya, kita tahu latar belakangnya, sehingga kita punya gambaran umum bahwa ini ternyata penting untuk kita pelajari. Penting untuk kita pelajari, tujuannya adalah supaya jelas sesuatu dari lawannya dan kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali di tempat yang sama dalam keadaan baik, mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.